Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita Ulumul Quran, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran ini dengan kesabaran dan rasa syukur, karena Allah telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang apabila kita ingin menghitungnya kita tidak akan dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib dan patut untuk mensyukuri nikmat ini, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita matkulnya matkul Ulumul Quran, yaitu ilmu tentang kalamullah, kalamur rahman, tentang Al-Quran, tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mana sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah membahas mukjizat Al-Quran, pengertian Al-Quran dulu, pengertian Al-Quran, kemudian mukjizat Al-Quran. Sekarang kita kemarin sudah membawakan dalil-dalil bahwasanya apabila orang-orang kafir itu disuruh untuk memberikan untuk mendatangkan semisal Al-Quran, bahkan satu surah, bahkan setengah surah, bahkan satu ayat pun mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Kita telah membaca paragraf ini, sekarang kita lanjutkan kepada paragraf ini. Belum dibaca kemarin. Dzalika li annahu kalam, bahwasanya Al-Quran ini menantang, Allah menantang kepada orang-orang yang tidak percaya bahwasanya Al-Quran adalah wahyu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, maka mereka tidak bisa melawannya, tidak bisa menandingi Al-Quran itu. Yaitu karena Al-Quran adalah li'annahu kalamu rabbil alamin tabaraka wa ta'ala, karena Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala min sifatihi. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, berbeda dengan orang-orang Jahmiyah yang bilang Al-Quran itu adalah makhluk, orang-orang Mu'tazilah yang bilang Al-Quran adalah makhluk, dan orang-orang Asy'ariyah yang bilang Al-Quran itu ringkasan dari kalamullah, bukan kalamullah, bukan perkataan Allah. Berbeda kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah bilang Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Kalau orang Asy'ari dan Maturidi, kalau kalian mendengar itu adalah itu mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah ringkasan atau tafsiran dari perkataan Allah, yang mana itu adalah tafsiran Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, itu kata mereka, waliyadzubillah, dan sesungguhnya Al-Quran adalah benar-benar kalamullah, benar-benar perkataan Allah secara lafaz dan maknanya. Jadi itu adalah lafaz dari Allah, makna dari Allah. Kalamuhu subhanahu wa ta'ala min sifatihi, bahwasanya kalamullah, sifat berbicara Allah adalah sifat Allah, dan Al-Quran adalah sifat Allah, atau itu sifat berbicara Allah adalah perkataan Allah. Yang dikatakan adalah sifat, bukan makhluk. Kalau makhluk itu yang diciptakan, sedangkan Al-Quran tidak diciptakan, maka kita tidak boleh nginjak, tidak boleh melempar Al-Quran, tidak boleh kita menaruh Al-Quran di bawah kitab-kitab buku-buku biasa yang lainnya, harus paling atas. Wa huwal ladzi la misalahu fi dzatihi wala fi sifatihi, dan Allah tidak ada yang menyerupai Allah di dalam zat Allah. Kita punya zat, Allah punya zat, tapi zat kita berbeda dengan zat Allah, dan zat Allah tidak ada yang menyerupainya, berbeda dengan zat kita yang lemah ini. Dan sifat, begitu juga sifat itu mengikuti zat. Maka kita mempunyai sifat, Allah mempunyai sifat, tapi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk yang terbatas seperti kita.
Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan tidak ada yang menyamakan Allah sesuatu pun dari makhluk-makhluknya, dan Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar dan Maha melihat. Kita lihat di sini laisa kamitslihi syai'un. Di sini Allah meniadakan semua persamaan dengan makhluk, dengan apapun. Jadi Allah di sini meniadakan semua persamaan dengan makhluk. Jadi bahwasanya Allah tidak sama seperti makhluk, tidak sama seperti selainnya. Dan wa huwa samiul alim, di sini Allah menetapkan sifat, yaitu sifat apa? Sifat sami, sifat mendengar, sifat basir, sifat melihat. Jadi bukan Allah tidak mendengar, tidak melihat, karena tidak sama seperti makhluk. Tapi Allah mendengar dan melihat, tapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran kita, penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan kita. Itu dia. Jangan sampai kita karena bilang bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk, kita meniadakan sifat-sifat Allah, wal iyadu billah. Faqulul la mislahu fi sam'ihi, maka tidak ada yang menyamakan Allah di dalam sam'ihi, pendengaran Allah. Wala mislahu fi basarihi, dan tidak ada yang menyamakan Allah di dalam penglihatan, ya, penglihatan Allah. Wala mislahu fi sa'iri sifatihi, dan tidak ada yang menyerupakan Allah dan menyamakan Allah dan menandingi Allah di setiap sifat-sifat Allah. Fazalika la mislahu fi kalamihi, dan itu tidak ada, begitu juga maka tidak ada yang menyerupakan Allah di dalam perkataan Allah. Tidak ada dikit pun, satu pun orang yang bisa mendatangkan Al-Quran atau satu ayat seperti Al-Quran. Itu dia sifat, ya, kalam. Kita lihat sekarang fazihi, kita baca lagi, kita lanjut. Ini masih masuk mukjizat Al-Quran. Fazihi wallahi hiya illatul lati faraqa biha kalamu sairul kalam. Maka dia adalah pembeda atau illah, inti yang atau substansi yang membedakan antara apa? Antara berkalaman, antara perkataan Allah dan perkataan selainnya, kalam, perkataan selainnya. Wajah jadi, dan makhluk-makhluk lemah untuk membuat atau menandingi Al-Quran ini, ya. Dan Al-Quran ini tidak seperti syair-syair orang-orang Arab. Falaisa ka syi'rihim wala ka nasrihim, ya, tidak seperti syair-syair mereka dan nazam-nazam mereka, dan tidak seperti undang-undang mereka dan syariat-syariat yang mereka buat, ya. Dan padahal huruf-hurufnya sama seperti huruf-huruf mereka, hurufnya huruf Arab juga, tapi perkataannya berbeda, ya, uslubnya berbeda, bentuk apa, pokoknya Al-Quran ini sangat mengagumkan. Padahal mufradat-mufradatnya sama seperti mufradat-mufradat yang ada di kamus Arab, akan tetapi mereka, ya, tidak dapat menyamakan Al-Quran. Padahal lidah-lidah mereka itu sangat fasih, ya, dan akal-akal mereka sangat paham, akan tetapi mereka tetap tidak bisa menandingi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa membuat uslub seperti Al-Quran, ya, susunan kata seperti Al-Quran mereka tidak bisa. Ma yumkin lahu ayatu bimisli aksari suratin minhu, ya, mereka tidak bisa mendatangkan ayat yang surah yang paling pendek, ya, karena undang-undang mereka juga telah tidak bisa. Syair-syair mereka juga tidak bisa. Begitu juga, ya, nazam-nazam mereka, ya, tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Perkataan apapun tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Ya, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana hadzal Qur'an ayuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah
Qul fa'tu bi suratin mislihi wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluhu. Ya. Jadi di sini adalah apa bantahan Allah terhadap mereka-mereka yang tidak mempercayai Al-Qur'an. Yang ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tidak mungkinlah Al-Qur'an untuk dibuat-buat ya oleh selain Allah. Akan tapi itu adalah pembenaran, akan tapi itu adalah tasdik, adalah kebenaran yang ada di antara kita semua. Itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kitab yang terperinci, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu adalah dari Rabbul Alamin. Apakah mereka orang-orang kafir mengatakan bahwasanya itu adalah buatan Nabi Muhammad, iftarah? Qul, maka katakanlah, apabila itu memang buatan, datangkanlah satu surat seperti Al-Qur'an apabila kalian juga bisa membuatnya, dan panggillah semua yang bisa yang kalian kira bisa dari selain Allah apabila kalian memang benar. Bal kadzdzabu, bahkan akan tetapi mereka itu apa? Mereka berdusta dengan apa yang mereka tidak ketahui, ya. Wala mayatim ta'wilu, dan ini adalah lanjutannya. Itulah bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ya, di sini ada sebuah kisah ya dari Abu Dzar Al-Ghifari, adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, menceritakan kisah saat dia masuk Islam, ya. Kemudian dia berkata, kharajna min qaumi Ghifarin, ya, min qaumina Ghifarin, ya. Maka kami keluar ya dari kaum kami Ghifarin, ya, namanya Ghifarin, maka disebutkan Abu Dzar Al-Ghifari, sebuah kaum yang bernama Ghifarin. Wa kanu yahulluna syahrul haram, dan mereka mengagungkan syahrul haram, bulan-bulan haram. Fa kharajtu ana, nah maka pada saat itu kami keluar, ya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian akhihi Unais, ya, dia punya saudara yang bernama Unais. Unais ini sangat pintar dalam membuat syair, sangat pintar dalam membuat pepatah-pepatah Arab, ya, pantun-pantun Arab. Unais ini sangat pintar. Wa ummuna, dan bersama ibu mereka juga, ya. Maka di sini diceritakan kisah Islamnya Abu Dzar dan adiknya dan saudaranya. Kemudian Abu Dzar berkata, ya, faqala Unais, nah saudaranya ini berkata, innali hajatan bi Makkah fakfini, ya, maka saya di sini sampai sini dulu, saya mau ke Mekah, ada keperluan. Maka fantolaka Unais, maka Unais pergi ke Mekah, hatta atal Makkah, sampai datang ke Mekah. Ya. Udah. Ya, kita tunggu dulu, ya. Kita lanjutkan sampai datang ke Mekah. Farosa alayya summa jaa, maka dia datang lagi, ya, kepada Abu Dzar. Udah dari Mekah datang lagi kepada Abu Dzar. Fakultu, maka saya mengatakan kepada si Unais ini setelah dia balik dari Mekah, ma sona'ta, apa yang kamu lakukan? Wa qala, saya di sana laqaitu rajulan bi Makkah ala dinika, saya bertemu seseorang di Mekah, ya, yang seperti agamamu, ya, berada di dalam agamamu. Jadi di sini Abu Dzar telah masuk Islam berarti, ya. Yaz'umu anna Allahu arsalahu,
yang orang ini saya menemukan bertemu dengan seorang di Mekah yang sama dengan agamamu, yang mana orang ini mengaku bahwasanya dia adalah utusan Allah, yang maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka saya mengatakan, fama yaqulun nas, maka apa yang dikatakan manusia, ya, apa yang dikatakan manusia kepada Nabi Muhammad ini, kepada seorang lelaki ini, yang maksudnya adalah Nabi Muhammad. Maka dia berkata, yaqulun, orang-orang berkata bahwasanya lelaki ini syair, ya, penyair, seorang penyair. Kahin, seorang dukun. Sahir, seorang penyihir, tukang sihir. Wa kana Uwais, bahwasanya Uwais ini adalah, ya, salah satu dari penyair yang sangat pintar, yang sangat handal, ya. Faqala Unais, maka setelah itu Unais melanjutkan perkataannya, laqad sami'tu qaula, saya telah mendengarkan perkataan dukun, bahwasanya orang ini dituduh dukun gitu. Akan tetapi sesungguhnya dia tidak seperti apa yang mereka tuduhkan, ya. Di sini pembelaan Unais kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak seperti, lelaki ini tidak seperti orang-orang di sana mengatakannya. Laqad wada'tu qaulahu 'alal Aqra, saya telah membandingkan, ya, perkataan Nabi Muhammad ini kepada Aqra'i sya'ri, kepada membandingkan kepada syair-syair yang paling bagus. Fama yaltaimu ala lisani ahadin ba'di annahu syi'run, maka tidak ada sedikit pun yang, ya, menyamakan, bahwasanya tidak ada syair yang dapat menyamai atau menandingi perkataannya, dan tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwasanya ini adalah syair, ya. Berbeda, ya. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW atau Al-Quran yang dibawanya itu berbeda dengan syair-syair. Allahu innahu lasadiq, sesungguhnya dia adalah benar, bahwasanya dia adalah utusan Allah, dan sesungguhnya wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah syair, kahin, sahir, maka mereka adalah pendusta, ya. Di sini adalah kesaksian Unais, ya, seorang saudara Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana dia adalah seorang penyair yang paling handal, yang dapat membedakan antara syair dan selainnya, dan mana perkataan yang lebih bagus daripada syair. Maka di sini dia membandingkan antara perkataan Nabi Muhammad SAW, ya, antara perkataan yang dibawanya itu Al-Quran dan syair-syair. Maka tidak ada syair-syair, ya, yang dapat menandingi Al-Quran ini. Itulah dia yang dikatakan, yang disaksikan oleh Unais, ya. Ya, di sini Unais masuk Islam, ya. Ini dia kisahnya yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang tidak bisa disamakan oleh syair manapun. Kemudian kita lihat, kita masuk ke PowerPoint selanjutnya, ya. Ya, di sini ya, kita lihat. Mana dia? Ya, kita lanjutkan. Di sini macam-macam
Bentar ya. Macam-macam ya, kita lanjutkan sajalah. Di sini ini dia macam-macam. Ini gimana Ustaz ya? Besarnya. Besar. Oh, iya. Walaupun insan cuma tampilannya. Ya, sekarang kita masuk kepada macam-macam mukjizat di dalam Al-Qur'an. Macam-macam ya, anwa'u i'jazi fil Al-Qur'an, anwa'ul i'jazi fil Al-Qur'an. Macam-macam mukjizat di dalam Al-Qur'an. Kita masuk sedikit lagi waktunya ya. Kita lanjutkan saja. Yashuru ya'suru an tuhaddu wujuhal i'jazi fil Qur'anil azim ya. Sangat susah untuk dibatasi yaitu mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka setiap sesuatu di dalamnya tidak ada, karena setiap sesuatu di dalam Al-Qur'an tidak ada yang dapat menandinginya, menyamakannya. Maka itu adalah mukjizat, fahuwa bahir. Maka dia adalah mengagumkan. Al-Quran itu sangat mengagumkan di dalam lafaz-lafaznya dan uslub-uslubnya, susunan-susunan katanya, fi ta'lifi wa nadbihi, di dalam makna-maknanya dan susunan katanya atau peraturan-peraturannya di dalam Al-Quran, fi bayanihi wa balagotihi, di dalam balagohnya dan di dalam penjelasannya, fi tashri'ihi wa hikamihi lati hayyaratul albab ya, yang mana di dalam syariat-syariat dan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an yang menggetarkan hati-hati, menggetarkan jiwa, fi anba'ihi wa akhbarihi, di dalam kabar-kabarnya dan di dalam tarikh-tarikhnya, di dalam hafalan-hafalannya ya, dan di dalam ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an tidak ada yang dapat menandingi dan menyamakannya, tidak akan terputus, dan wala takfu indal goya, dan tidak akan dapat ada ujungnya ya, dan tidak akan ada ujungnya dari mukjizat-mukjizat Al-Qur'an ini. Itulah dia Al-Qur'an ya. Tapi di sini kita ingin mengetahui ya macam-macam kemukjizatan di dalam Al-Qur'an. Tapi dijelaskan dulu di sini bahwasanya sebenarnya di dalam ya sangat susah untuk membatasi mukjizat Al-Qur'an. Tapi nanti akan dijelaskan bentuk-bentuk mukjizat Al-Qur'an ya. Kita lanjutkan dulu. Dan perkataan yang sangat bagus di dalam mukjizat Al-Qur'an, di dalam mengatakan mukjizat Al-Qur'an ini ya, di sini adalah perkataan ya, di sini saya membawakan perkataan fi, di dalam Al-Qur'an ada naba'u ma qablakum, ada kabar-kabar orang-orang yang sebelum kalian, dan ada kabar-kabar orang-orang yang setelah kalian, wa hukmu ma bainakum, dan ada hukum-hukum di antara kalian, wa huwa faslul ladzi fi bil laisa bil hadzal, maka itu adalah keputusan yang tidak ada main-main di dalamnya, tidak ada hazal, tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalamnya. Man tarakahu minal jabbar qasamahullah, barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an dari orang-orang sombong, maka Allah akan mematahkannya, dan barang siapa yang menginginkan petunjuk dari selain Al-Qur'an, maka Allah akan menyesatkannya. Wa wahabdullahul matin, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benang Allah yang sangat kuat. Wa huwa dzikrul hakim, dan dia adalah penjelasan yang mempunyai banyak hikmah. Wa huwa siratul mustaqim, dan dia adalah siratul mustaqim. Udah? Belum. Wa huwa allazi, bentar dulu. Ya, kita lanjutkan. Wa huwa allazi, tadi. Wa huwa allazi la tazigu bihil ahwa, ya.
dan dia tidak tidak ragu di dalamnya, ya, hawa-hawa nafsu, wala taltabisu bihi alsinah, dan tidak ada penipuan di dalamnya, ya. Dan maksudnya lisan-lisan tidak bisa memanipulasinya, wala yashba'u minhul ulama, dan tidak akan puas di dalamnya seorang ulama karena sangat banyak, ya. Kemudian wala yakhlaqu ala kasratir rad, dan dia tidak ada di dalamnya penolakan-penolakan, wala tidak akan ada penolakan di dalamnya, itu maksudnya. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak akan, ya, bisa ditentukan keajaibannya, bahwa alladzi la tantahil jinnu id sami'athu, yang mana di sini dia Al-Qur'an ini tidak akan selesai, jin tidak akan puas jin ketika mendengar, maksudnya tidak akan bisa cukup, ya, saking banyaknya, maksudnya, ya, jin itu tidak putus, ya, tidak akan bisa terputus untuk mendengarnya. Yang mana di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi." Bahwasanya kami bangsa-bangsa jin mendengar Quran yang sangat mengagumkan, yang mana di dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada petunjuk. Man qala bihi shadaqah, dan barang siapa yang mengatakan sesuai dengan Al-Quran maka dia telah jujur. Wa man amila bihi ujira, dan barang siapa yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran maka dia diberikan pahala. Wa man hakama bihi adalah, dan barang siapa yang berhukum dengan Al-Quran maka dia telah adil. Wa man da'a ilaihi huda ila siratil mustaqim, dan barang siapa yang menyeru kepada Al-Quran maka dia telah ditunjuk, ya, telah diberikan hidayah kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya. Di sini adalah itu dia perkataan, ya, yang menjelaskan dan menjabarkan tentang kemukjizatan Al-Quran, ya. Sampai sini kita mengetahui betapa dahsyatnya Al-Quran itu, betapa bagusnya, betapa mengagumkannya Al-Quran itu, ya, betapa agungnya Al-Quran itu, karena itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sampai di sini kita wa tanbihu hahuna ala arba'ati anwa'i ijazil Quran. Maka di sini kami akan menyebutkan empat jenis kemukjizatan Al-Quran, ya. Yang pertama nanti ada nawul awal ijazil lugawi, ya, ijaz lugawi, ya, kemukjizatan dari sisi bahasa Al-Quran, ya. Itu yang akan kita pelajari nanti, ya. Nah, sebelum menunjukkan jenis-jenis ini, ya, Syekh mengatakan bahwasanya sebenarnya Al-Quran ini tidak bisa dikategorikan, maksudnya tidak bisa batas-batasi mukjizatnya, ya, karena saking banyaknya, karena setiap apapun tidak bisa mendandingi Al-Quran, perkataan apapun tidak bisa mendandingi perkataan di dalam Al-Quran. Nah, dan menyebutkan perkataan yang sangat bagus tadi ini, dan kemudian di sini dengan garis besar, ya, di dalam garis besarnya Syekh akan ya, menyebutkan secara garis besar yaitu ijazul Al-Quran, ya, macam-macam dari arba'ati anwa'il li ijazil Al-Quran, ya. 4 contoh dari bukan 4 contoh, 4 jenis dari mukjizat Al-Quran, ya, yang mana nanti akan saya sebutkan, ya, di bawah ini setelahnya, ya. Yang pertama yaitu naul awal ijazil lugawi, ya, kemukjizatan dari sisi dari sisi bahasa, yang mana nanti kita akan baca ini, ya.
sangat banyak pada ya pertemuan minggu depan, karena ya dikarenakan waktunya telah selesai ya tidak bisa kita lanjutkan pada kesempatan kali ini, tapi akan kita lanjutkan pada kesempatan yang minggu depan ya. Mungkin pada kesempatan minggu depan kita akan membahas ini. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.